Salam, puji nama Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Kalau hari ini saya masih diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Baik, saya mulai saja kesaksian saya. Pada tahun 1991, saya menikah dengan suami tanpa ada perasaan cinta sedikit pun. Jadi saya menikah karena ada motivasi lain. Saya menikah hanya untuk pelarian, supaya bisa bebas dari nenek saya, yang menurut saya waktu itu sangat mengekang saya. Oh iya, saya dari kecil tinggal sama nenek, karena orang tua berpisah. Jadi saya dirawat oleh beliau. Kami dua bersaudara, saya dan kakak saya. Saudaraku, saya tahu siapa suami saya. Hidupnya dicemari dengan wanita-wanita tobat. Tapi dalam hal ini nenek saya tidak tahu. Dan saya sengaja tidak kasih tahu supaya ya itu tadi saya bisa menikah dengan suami saya. Saya juga takut kalau nenek saya tahu nanti dia tidak suka dan saya tidak bisa lagi kemana-mana gitu. Karena selama ini nenek saya sangat menyukai suami saya. Karena dia begitu baik sama nenek saya, kalau datang itu dia langsung bantu-bantu nenek saya. Jadi nenek saya yang jatuh cinta duluan, saudara. Dan kalau teman-teman pria saya yang lain yang datang, wah itu sama beliau memang langsung tidak diperbolehkan ya. Apalagi untuk pergi-pergi itu enggak boleh gitu. Nah saya yang tinggal di Jakarta, tapi saya tidak tahu jalan-jalan di kota Jakarta. Tetapi begitu suami saya masuk dalam kehidupan kami, itu saya bisa tahu yang namanya Jakarta gitu. Nah akhirnya saya, karena nenek saya suka dengan suami saya memanfaatkan kesempatan ini untuk hidup bebas dari nenek dan memiliki keuangan yang baik. Karena suami saya saat itu bekerja di kapal dan uangnya lumayan waktu itu. Nah, sehingga saya nggak peduli seperti apapun hidupnya, yang penting saya bisa bebas gitu. Bayangkan saja, saya tinggal di Jakarta, nggak tahu kemana-kemana saudara-saudara. Tetapi hari itu, saya bisa kemana-mana tuh saya senang banget tanpa memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya buat hidup saya. Karena saya juga dari Muslim, saya tidak tahu kebenaran apapun. Jadi ya, saya jalan saja begitu. Padahal saudara, harga yang harus saya bayar itu ternyata mahal banget gitu. Nah, ketika saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya membuat perjanjian bersama dengan dia. Karena saya tidak mencintaimu, saya menikah ini karena supaya saya bebas dari kekangan seorang nenek. Nah, bagaimana kalau kita menikah saja tetapi hanya 1 tahun saja, setelah itu kita bercerai. Lalu akhirnya suami saya bilang oke, gitu. Nah singkat cerita saya menikah secara Kristen. Karena saya dari Muslim, waktu itu pemerintah sudah melarang untuk menikah beda agama. Jadi kami harus ada yang salah satu mengalah. Karena saya yang menggebu-gebu ingin cepat-cepat bebas gitu saudara, tanpa pikir panjang, ya sudahlah saya menikah diberkati. Nah singkat cerita setelah menikah sekitar 1 tahun saya mulai jatuh cinta sama suami saya. Padahal dulu saudara kalau suami saya dengan wanita lain itu wah saya cuek aja gitu. Saya nggak ada perasaan sedikit pun. Tetapi setelah saya mulai jatuh cinta, wah itu sakitnya minta ampun. Saya marah, saya nggak suka gitu. Terus akhirnya saya bilang lah sama suami saya, ya saya mulai jatuh cinta sama kamu, yuk cepetan kita berpisah. Karena ternyata jatuh cinta tuh sakit banget loh ya, aku bilang. Jadi yuk kita pisah aja. Tapi dia tidak mau, tetap tidak mau berpisah. Dia tetap mau bertahan. Malah dia pakai ayat firman Tuhan lagi. Dia bilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan gitu saudara. Tapi ya hidupnya itu tidak berubah gitu. Dia tetap ke tempat perempuan-perempuan tobat.
Terus dia juga tetap tidak, saya merasa tidak dihormati dan menghargai sama sekali, tapi juga dia tidak mau pisah sama saya. Wah, saya sangat-sangat stres. Saya akhirnya kepahitan sama suami saya. Dan semakin saya mencintai dia, semakin sakit hati saya. Oh, saya paksa pun dia tidak mau untuk menceraikan saya. Nah, waktu terus berjalan dan suami tetap, saudara, bertahun-tahun sepanjang usia pernikahan kami tetap ada di wanita-wanita malam, pergi ke pub-pub begitu, saudara. Dan tapi ya, saya sampai akhirnya di tahun 2023 saya capek, saudara. Saya tetap minta bercerai. Saya bilang, yuk kali ini saya sudah pastikan bahwa saya akan pisah saja dengan kamu. Yuk datang ke keluargaku. Lalu kami akhirnya datang di tempat keluarga. Saya berharap, wah dia sudah mau nih, saya udah senang, saudara. Tapi begitu dia datang di keluarga saya, dia cerita, dia juga menceritakan semua kejahatan-kejahatan yang sudah dia lakukan ke saya, bagaimana pergaulannya, bagaimana kehidupannya selama menikahi saya, dan dia minta maaf sama keluarga saya, dan dia memutuskan bahwa saya tetap tidak mau menceraikan istri saya. Dia bilang begitu. So, lalu saudara, apa yang terjadi? Ketika keluarga sudah mendengar cerita dari suami saya kira dia akan mendukung saya ya. Pasti dia akan bilang, "Ore, anaknya jadi balik lagi gitu, pasti akan balik lagi ke muslim," gitu, saudara. Tapi ternyata saya salah. Keluarga tidak mendukung saya. Padahal saya berharap keluarga saya bersyukur gitu kan, supaya saya bisa balik lagi gitu ke agama saya yang semula. Tapi saya salah. Karena ternyata keluarga saya tuh lebih mencintai suami saya. Karena memang suami saya itu baik banget sih, saudara. Dengan keluarga itu welcome banget, terus nggak pelit, berbagi berkat. Itulah suami saya, ya. Jadi keluarga saya sangat sayang sama suami saya, dan suami saya juga demikian gitu. Cuman ya itu minusnya, ya kelakuannya itu aja. Keterikatan dengan wanita-wanita tobat itu yang sampai sepanjang usia pernikahan kami itu yang tidak bisa yang belum bisa hilang. Dan akhirnya saya berpikir, ya udahlah, kalau begitu nggak usah atur-atur keluarga deh, nggak usah bilang-bilang, lebih baik saya kabur aja gitu. Nah, saat saya mau kabur itu, saudara, saya sedang menyiapkan segala sesuatunya, tiba-tiba anak saya yang laki-laki kecelakaan di bulan Desember 2023 dan harus dioperasi. Jadi saya pending lagi. Terus lalu saya berpikir, kalau gitu tunda deh, nanti kalau udah sembuh baru saya pergi. Ternyata begitu anak saya yang laki sembuh, saya sudah senang, anak saya yang bungsu masuk rumah sakit lagi, saudara. Waduh, saya bilang, wah kapan perginya ini gitu kan. Nah, jadi nggak jadi pergi gitu. Sampai suatu ketika saya ketemu dengan Bu Eli di YouTube-nya. Saya dengerin khotbahnya. Loh, kok saya bilang Bu Eli ini hebat banget ya, bisa bertahan gitu. Dan saya semakin ingin tahu apa yang menyebabkan Bu Eli bisa seperti itu. Saya semakin penasaran, dan akhirnya setiap hari saya dengar khotbah pengajarannya. Dan mulai dari hari itu tuh mata hati saya dibukakan sama Tuhan gitu, untuk jalan lagi sama Tuhan. Karena selama ini saya lebih banyak mengandalkan kekuatan saya sendiri dan berjalan dengan kebenaran saya sendiri. Bayangkan, saudara, saya sampai ke psikolog, dan psikolog bilang sih sebaiknya pisah aja gitu. Dan saya termakan oleh semuanya itu, oleh fakta yang disampaikan oleh psikolog gitu. Tapi kan karena saya sudah mulai dengar khotbahnya Bu Eli, saya mulai cari tahu tuh, saya mulai baca-baca firman Tuhan. Dan di dalam firman itu juga banyak diajarkan seperti yang Bu Eli khotbahkan gitu, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan gitu. Terus saya juga belajar tentang buta, tuli, bisu gitu. Saya pikir ya, nggak ada salahnya deh untuk memberikan kesempatan kepada suami saya sambil saya belajar ini gitu. Dan ternyata setelah saya pelajari, setelah saya baca firman Tuhan terus menerus, saudara, yang diubahkan itu adalah saya. Karena saya ketemu juga firman Tuhan bahwa saya tidak bisa mengubahkan orang lain, tetapi saya yang harus berubah. Dan
puji Tuhan setelah saya memutuskan untuk, oh ya Tuhan saya yang harus berubah. Lalu saya cari kontaknya Bu Eli untuk bergabung di PD Victory. Waktu itu saya ikut yang di Mall Pluit. Sambil saya dengerin dan belajar terus khotbahnya. Dan bukan hanya dengerin, tapi belajar untuk mempraktekkan. Karena saya ingin meyakinkan diri saya bahwa selama ini kan saya pakai kebenaran saya sendiri dan itu tidak membawa solusi ya gitu. Tapi saya mau belajar yang ini deh, saya praktekin sekuat apa sih gitu, saktinya gitu ketika saya mempraktekkan hal ini gitu. Bukan untuk siapa-siapa tapi ya untuk kesembuhan saya sendiri. Jujur ketika saya menyimpan amarah dan kepahitan itu saya sangat tersiksa. Saya sering sakit lambung, saya sakit vertigo, sepanjang pernikahan kami itu saya sering keluar masuk rumah sakit gitu. Jadi ya saya udah capek gitu dengar keputusan saya sendiri dan akhirnya saya ya udahlah mencari yang ikut Tuhan aja deh, apa yang Tuhan ajarkan gitu. Saya praktekin deh semua yang dari Bu Eli bahkan nah gitu. Nah setelah saya praktek, puji Tuhan sih saudara, saya bisa tidur, saya bisa nikmatin hidup. Walaupun saat ini jujur ya masih up and down sih ya saudara ya. Karena kan dia baru berapa bulan aja sih saya praktekin, saya mulai ikutin pengajarannya Bu Eli gitu. Bahkan terkadang masih suka ingat kejadian masa lalu dan itu sangat nusuk lambung saya dan jadi sakit lagi. Padahal saya bilang aduh bego banget sih gitu, bodoh sekali aku ini gitu ya, mikirin masa lalu, nikmatin masa lalu, padahal itu membuat saya sakit gitu. Dan kalau saya sakit juga nggak ada yang nolongin saya harus menolong diri saya sendiri itu saudara. Jadi saya menyadari, aduh Tuhan aku nggak mau bodoh lagi deh, biar deh Tuhan aku mau berjalan bersama dengan Tuhan gitu, sambil terus tetap berlatih dan Tuhan yang terus memberikan kekuatan, meneguhkan hati saya. Saya sekarang saudara melatih untuk hidup setia, fokus sama Tuhan. Jadi kalau lagi ingat enggak, pokoknya fokus. Saya ingat tuh Bu Eli sering dengungkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28 yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang selalu saya perkatakan firman Tuhan. Lalu kalau jiwa saya merasa sangat lelah, jiwa saya mulai mengingat lagi kepahitan, jiwa saya suka mengingat-ingat yang sedih-sedih, saya perkatakan juga sama jiwa saya bilang gini sama jiwa saya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku mau bersyukur lagi kepada Tuhan penolongku dan Allahku. Itu ayat itu saya dapat di dalam kitab Mazmur. Jadi Bu Eli, saudara-saudara semuanya, saya dikuatkan ketika saya membaca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini yang membaca diri saya sebenarnya, bukan saya yang sedang baca firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini yang memberikan kemampuan dan kekuatan kepada saya terus setiap hari. Jadi itu kalau jiwa kita sedang letih lesu, ya justru ketika baca firman Tuhan, itu kadang Tuhan, Roh Kudus arahkan kita ketemu ayat-ayat yang menyegarkan jiwa kita, gitu, jiwa saya khususnya ya. Dan ya akhirnya saya yang berubah gitu. Nah saudara, perubahan ini berdampak pada sakit lambung saya, pada vertigo saya mulai sembuh secara perlahan-lahan. Dan tidur saya sudah sangat nyenyak sekali saudara, gitu ya. Terus berdampak juga pada suami, pada anak-anak. Terus saya juga belajar bahwa ya udah istri itu tunduk bukan nanduk gitu, karena jujur saya karena sakit hatinya saya, karena marahnya saya seringnya nanduk sama suami gitu. Saya nggak pernah beri senyuman, saya nggak pernah juga kasih bercanda-bercanda gitu, karena yang ada dalam diri saya ini adalah kepahitan. Tapi begitu saya belajar firman Tuhan, saya belajar apa yang diajarkan oleh Bu Eli, saya mulai praktekkan. Saudara, setiap pulang itu saya sambut suami saya dengan senyuman, terus kami saya sering ya bercanda-bercandain gitu. Dan puji Tuhan perlahan-lahan masa lalu itu mulai pudar gitu ya. Sekarang belum pudar sama sekali, tapi selalu saya tepis, selalu saya lawan dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga yang ada dalam diri saya saat ini adalah sukacita, damai sejahtera. Dan apa yang sudah saya praktekkan ternyata menghasilkan buah. Jadi sekarang ini kami sudah buka mesbah Tuhan. Setiap malam kami baca firman Tuhan, kami berdoa, kami puji-pujian juga sama Tuhan gitu.
saya bersama dengan anak-anak gitu. Jadi bukan saya lagi yang selalu menasihati suami. Jadi dengan adanya Misbah Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan yang dibaca oleh suami saya itulah yang sedang membaca dirinya. Bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan itu sedang diberitahukan oleh firman Tuhan. Dan saya yakin setiap firman Tuhan yang masuk tidak lalu dengan sia-sia, tetapi itu akan menjadi rema di dalam hidupnya. Yang penting saya tetap bersabar, saya tekun, dan saya taat saja. Pokoknya bilang sama Tuhan, saya mau taat saja gitu. Apa yang Tuhan lakukan saya yakin gak apa-apa Tuhan, yang penting Tuhan ada bersama-sama dengan saya, dengan keluarga saya. Saya bersyukur sekali ternyata masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk nikmatin Tuhan bersama dengan keluarga. Dan puji Tuhan ya kami semakin membaik. Kalau Ibu Eli suka bilang seperti Teletubbies, ya itulah yang kami lakukan gitu di tengah-tengah keluarga ya saudara. Karena sesungguhnya lambat laun gitu ya, Tuhan yang pasti akan mengubahkan. Jadi inti dari kesaksian saya ini intinya adalah kita yang berubah terlebih dahulu, karena kita tidak mungkin bisa merubah orang lain. Jadi kita lakukan saja bagian kita, selebihnya biarlah Tuhan yang lakukan bagiannya Tuhan. Itu saja saya kira kesaksian saya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lain lagi saya akan menyaksikan semua. Sebenarnya banyak sekali kesaksian ya, bagaimana proses hidup yang saya alami gitu. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana saya mengenal hatinya Tuhan, mengenal Tuhan gitu. Ya. Banyak, mungkin nanti ada kesempatannya lain lagi ya. Itu saja. Terima kasih Bu Eli buat pengajarannya. Saya bersyukur sekali. Terima kasih juga buat teman-teman di PD Victory. Biar teman-teman tetap kuat, tetap teguh. Tidak ada yang tidak bisa bersama dengan Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.